Petik laut merupakan salah satu acara terbesar di Banyuwangi. Perahu-perahu nelayan yang dihias menggunakan ornamen khas Madura memenuhi pelabuhan Muncar, memeriahkan upacara petik laut ini. Mesin kapal sudah dihidupkan, sebentar lagi kita akan berangkat ke tengah laut. Tapi kita tinggal nunggu gitiknya atau sesajennya naik ke atas kapal. Setelah itu baru kita berangkat. Waktunya gitik atau perahu yang diisi berbagai makanan khas sesajen lainnya dibawa di atas kapal yang saya tumpangi. Beruntung sekali, saya berkesempatan ada di perahu yang khusus ditumpangi oleh pemangku adat. Pemangku adat dalam acara ini memiliki tugas yang sangat berat. Orang tua yang dipercaya melepaskan warung saji ini harus menggelar doa agar acara dapat berjalan lancar dan cuaca yang bersahabat. Satu persatu dari puluhan perahu hias pun mulai memasuki arena pelayaran. Lihat dong, keren banget beriringan bersama-sama. Nah, prosesi pertamanya sebelum pelepasan gitik kita harus mampir dulu ke makam yang memang katanya dikeramatkan dari dulu sama masyarakat Muncar. Nah, di makam itu nanti akan ada ritual-ritual dan tarian gandrung. Setelah itu baru kita berlayar ke tengah. Tanjung Sembulungan, tepatnya di makam leluhur Gandrung inilah salah satu lokasi paling sakral di acara petik laut. Kurang dari setengah jam beriringan berhenti, hanya 2 gadis penari gandrung saja yang memiliki kewajiban mengunjungi makam leluhur yang ada di tepi pantai. Jadi ternyata gitik ini bukan dilayarkan atau dihanyutkan, melainkan ditenggelamkan. Jadi makanya udah siap batu-batu besar ya Pak, untuk menenggelamkan gitiknya. Prosesi kedua, setelah dari makam pembuangan sesajen kecil yang dikeranjang, nah itu dibuang ke titik yang dianggap selamat. Bentar lagi dibuang lagi nih. Sesajen yang ada di keranjang kecil pun jadi pengantar sebelum gitik ditenggelamkan. Pemangku adat mulai melempar satu persatu sesajen ke beberapa tempat yang disakralkan. Ini karena begitu banyak kapal yang ingin mendekat, jadinya jadi berantakan, jadi ramai sekali. Ini udah mau turun. Petik laut diartikan sebagai salah satu ungkapan rasa syukur nelayan kepada Yang Maha Kuasa atas melimpahnya hasil laut yang ada di perairan Muncar. Sejak puluhan tahun silam, acara tahunan ini rutin diselenggarakan. Masyarakat percaya setelah dilakukan petik laut ini, hasil tangkapan ikan akan tambah melimpah. Ya ampun, nanti semua lagi berebutan. Tadi yang udah dilempar tuh direbutin. Oh ya, tuh lucu banget. Setelah perahu kecil ini berhasil ditenggelamkan, para nelayan berebut menjeburkan dirinya ke laut. Tapi ternyata nggak semua sesajen seperti kue-kue atau buah-buahan tuh diambil. Ternyata ada yang mereka incer, yaitu emas. Katanya ada mata pancing yang dibuat dari emas. Mereka lagi nyari. Satu lagi yang unik, setelah gitik tenggelam, nelayan berebut mencari posisi yang tepat dekat dengan posisi sesajen. Mereka percaya percikan air yang menyiram kapal akan menjadi keberuntungan saat melaut. Perkara benar atau tidak, tapi inilah yang dinamakan budaya. Kepercayaan nelayan di sini sudah menyatu dengan kehidupannya. Tidak heran, banyak dari mereka yang berebut isi gitik demi keselamatan dan kemudahan mendapat ikan yang melimpah saat melaut.
Kondisi geografis di Toraja yang berbukit membuat bentuk sawah bertingkat. Terasering ini populer dengan nama Sengkedan. Hal ini membuat pembangunan saluran irigasi sulit dilakukan, sehingga sebagian sawah di Toraja mengandalkan sistem tanah hujan. Empat lagi. Ini gegemesin banget ya, ikannya kecil-kecil gini. Kalau orang Jakarta bilangnya nih ikan cerek. Banyak juga di berbagai daerah. Tapi mungkin di daerah lain ini ikan dianggap biasa. Di sini mereka manfaatkan untuk dikonsumsi, dimasak berbagai macam masakan. Sebagian besar petani di Toraja juga mengusahakan mina padi di areal persawahan mereka. Mina padi adalah teknik budidaya padi dan ikan yang dilakukan bersamaan. Boleh jadi karena lokasi wilayah Toraja yang dikelilingi pegunungan serta jauh dari laut. Akhirnya memelihara ikan di sawah menjadi salah satu pilihan masyarakat. Mina padi umumnya diisi ikan mas, baletodi atau ikan todi. Ikan todi atau yang juga dikenal dengan ikan surai ini adalah sejenis ikan air tawar berukuran sangat kecil yang hidup di areal sawah berair. Dulu ikan ini menjadi incaran anak-anak Toraja ketika bermain di sawah. Namun karena rasanya yang gurih dan enak, kini ikan todi dikonsumsi massal. Udah nih ya Bu ya, cukup. Eits. Hasilnya, selain ikan surai kita juga dapat ikan mas. Nih, waktunya untuk kita masak. Rasanya tak afdol jika datang ke Toraja jika tidak mencicipi kuliner papyong. Dalam pembuatan papyong, seluruh bahan, baik itu ikan, babi, ayam, ataupun kerbau, dicampurkan dengan bumbu-bumbu yang telah dipilih ke dalam bumbu yang kemudian dibakar untuk mematangkan bahan makanan. Sudah jadi. Ini dibilangnya papyong todi masak burak. Jadi ini ciri khas dari masyarakat Toraja, dimasak di dalam bambu dicampur sama batang pohon pisang yang muda. Kayak begini nih. Pedas. Rasanya gurih banget. Tadi soalnya dicampur sama cabai juga nih, cabai ciri khas Toraja Ibu ya. Iya. Rasanya mantep, pedas-pedas sama kris-kris rasa dari batang pohon pisangnya. Enak. Seru kalau ke pasar kayak begini, bawahnya pengen belanja. Berapa Pak? Nah, ini saya sudah di salah satu pasar di kota Palembang. Dan Palembang itu pasti tahu dong, sangat terkenal dengan pempeknya. Jadi kalau orang-orang pasar pasti yang diburu adalah daging ikannya. Tapi saya di sini mau berburu tulang ikannya ya Bapak. Oh ya. Ini saya Kita sudah cari bersama tulang ikan Bapak gabus. Topo. Kita akan membuat sesuatu dari tulang ikan itu. Apa itu? Lihat nanti ya. Sungai Musi sebagai jantung perekonomian utama di Palembang membuat ikan-ikan perairan tawar seperti gabus dan tenggiri terus membanjiri pasar. Sebanding dengan selera masyarakat yang juga menyukai aneka penganan dari ikan, beberapa lapak bahkan dibangun khusus untuk menyediakan ikan siap olah yang sudah tidak ada durinya. Itu cuma 3.000 sekilo. Bandingnya jauh banget Bapak. Dari sekilo 50.000, tulangnya cuma 3.000 Iya. kilo. Walaupun rasanya tidak selezat tenggiri, namun ikan gabus juga memiliki kandungan protein tinggi dan albumin yang bermanfaat dalam berbagai proses penyembuhan luka.
Jadi tulang ikan yang tadi kita beli di pasar mau kita proses jadi kerupuk. Nah, ini nanti kita bersihin dulu tulang ikannya. Setelah udah dibersihin kita rebus. Oh, dikasih rebus. Direbus. Berapa lama itu rebusnya, Bapak? Kira-kira 5 jam lah. Lama juga. Iya. Dari kumpulan tulang yang tidak diminati pembeli pada umumnya, sekarang saatnya kami mengolah sesuatu yang nikmat dan bermanfaat. Ini Pak ya, selesai kayak begini aja. Ya. Nah, lihat nih bentuknya. Gak percaya kan kalau ini tulang ikan? Kayak dagingnya aja ya, Bapak ya? Iya, sama aja. Hebat sekali Bapak Toko ini. Tapi 3 tahun loh. Kreatif, 3 tahun ya Iya. buatnya. Nah ini Buat tulang eksperimennya. ikan yang sudah kecampur sama telur sama garam, kita dinginkan dulu sehari semalam. Sehari semalam lah. Oh lama ya. Nah, jadi sehari Nanti semalam. baru dicampur sama simpan, tepung. Sama tepung. Kita masukkan ke freezer ya Pak. Nih, jadi dia ada cetakannya tuh bulat. Terus pas adonannya turun, nah ke bawah itu kita harus cepet-cepet diambil. Saya mau coba. Ibu saya mau coba dong. Coba berantakin. Walaupun peralatannya sederhana, tapi kecepatan kerjanya tidak dapat dipandang sebelah mata. Jadi nggak boleh ditekan juga ke cetakannya. Kalau ditekan, nah ya sih nggak bagus. Kayak saya ini jelek banget berantakan. Sudah habis. Kerjaan saya berarti sudah selesai. Silakan dilihat hasilnya. Mari. Berantakan semua. Tadi yang paling bagus cuma yang ini kata ibunya. Yang lainnya ya begitulah kira-kira. Kerupuk-kerupuk mungil ini harus direbus dulu sebelum dijemur. Ini kerupuk yang udah tadi kita kukus, kemudian dijemur. Ini jemurnya berapa lama, Bu? 5 hari. Biasanya 5 hari ya. Jadi memang kita harus ngejemurnya tuh bener-bener kering banget sampai di dalam-dalamnya. Tapi ini ternyata nggak semuanya bisa kita jemur. Jadi ada beberapa kerupuk yang masih mentah. Kayak begini nih, bawah-bawahnya masih mentah. Ini nanti akan kita kukus lagi untuk kedua kalinya. Setelah kering merata dan warnanya berubah menjadi kekuningan, cemilan berbahan tulang ikan ini siap untuk digoreng. Nih Pak. Asik, sekarang waktunya penggorengan. Ini kerupuk yang tadi yang sudah dijemur, dikeringkan selama 5 hari, ini sudah siap untuk digoreng. Ini kalau kita perhatiin, tungkunya ada 2. Ini salah satu ciri khas orang Palembang kalau masak kerupuk ya Bapak? Iya. Kalau yang tungku pertama, ini dia apinya nggak terlalu panas ya, jadi kecil-kecil saja. Biar kerupuknya panas dulu. Nanti kalau misalnya udah kelihatan agak-agak kembang, dipindahin ke tungku yang berikutnya. Nah ini yang udah panas sekali apinya. Itu udah masak sampai ke dalam-dalamnya ya. Nyam. Enak banget. Kalau ke Palembang, harus coba nih yang beda. Kerupuk tulangnya Pak Topo. Iya, Pak? Iya.